Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai perbedaan UI dan UX. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Reza Empika Guru Ginting, NIM 21110052, Prodi Teknologi Informasi semester 5. Saya berasal dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia Kampus Kamanjahe. Tujuan saya membawakan materi UI dan UX adalah karena UI dan UX merupakan dua konsep yang erat kaitannya dalam desain produk digital, terutama dalam pengembangan aplikasi dan situs web. Langsung saja, saya akan membahas mengenai apa itu UI. Sebelum mengetahui perbedaan UI dan UX, kamu harus paham tentang UI itu sendiri. User Interface atau UI adalah tampilan visual dari sebuah produk yang berfungsi untuk menjembatani sistem dengan user atau pengguna, di mana tampilan UI bisa berupa warna, bentuk serta tulisan yang didesain dengan semenarik mungkin. Namun secara sederhana, UI dapat diartikan sebagaimana tampilan suatu produk dilihat oleh pengguna atau user. Biasanya, tampilan UI didesain dari beberapa aspek, yaitu gambar logo, layout, pemilihan warna, tipografi agar mudah dibaca, dan aspek lain yang dapat mempercantik tampilan. Semua elemen yang dapat memperindah tampilan sebuah produk digital maka dapat dikategorikan sebagai elemen UI. Tidak hanya pada aplikasi saja, tampilan UI pada website juga harus menarik agar mengundang lebih banyak pengunjung. Terdapat beberapa elemen utama pada UI, yaitu 1. Teks dan grafis, penyajian informasi dengan jelas dan menarik. 2. Input control, tombol, formulir, dan elemen interaktif lainnya. 3. Navigasi komponen, menu, icon, dan elemen yang membantu pengguna berpindah antar halaman atau fungsi. 4. Visual design elemen, warna, tipografi, dan tata letak yang menyusun antarmuka. Tujuan UI: 1. Kejelasan, membuat antarmuka yang mudah dipahami dan dioperasikan. 2. Konsistensi, menggunakan pola desain yang konsisten untuk meminimalkan kebingungan pengguna. 3. Efisiensi, menyajikan informasi dan fungsionalitas dengan cara yang efisien dan mudah diakses. Contoh UI: 1. Tombol kirim di formulir. 2. Menu navigasi yang jelas. 3. Desain tata letak halaman, web, atau aplikasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai apa itu UX. User Experience atau UX adalah pengalaman pengguna dalam proses interaksi dengan aplikasi atau perangkat lunak untuk memberikan kemudahan bagi pengguna. Pengalaman tersebut dapat dilihat dari mudahnya dalam menggunakan produk digital tersebut, serta mampu untuk memaksimalkan segala aspek mulai dari fitur, desain, dan konten yang dapat membantu pengguna untuk mencapai tujuan saat berinteraksi dengan aplikasi. UX yang baik juga didukung oleh tampilan antarmuka atau UI yang baik pula. UI yang friendly dapat membuat pengguna nyaman untuk berinteraksi lebih lama dalam produk yang Anda ciptakan. Selain itu, aplikasi yang baik juga harus memiliki akses yang ringan, tampilan menu yang tidak sulit, dan mempunyai konten yang jelas dan tepat sasaran. Terdapat beberapa aspek-aspek utama dalam UX. 1. Penelitian pengguna, memahami kebutuhan dan preferensi pengguna. 2. Pengembangan persona, membuat profil pengguna yang representatif. 3. Wireframing dan prototyping, membuat model awal untuk menguji dan memahami alur kerja produk. 4. Uji pengguna, mengumpulkan umpan balik langsung dari pengguna. Tujuan UX: 1. Kepuasan pengguna, menciptakan pengalaman yang memuaskan dan efisien. 2. Keselamatan dan keamanan, menyediakan lingkungan yang aman untuk pengguna. 3. Efisiensi pengguna, menyusun alur kerja yang efektif dan intuitif. Contoh UX: 1. Proses pendaftaran yang mudah dipahami. 2. Perjalanan pengguna yang mulus dari poin A ke poin B. 3. Respon yang baik terhadap kesalahan pengguna. Setelah membahas apa itu UI dan UX, maka terdapat beberapa perbedaan utama antara UI dan UX, yaitu 1. Fokus utama. UI fokus pada aspek visual dan interaktif antarmuka pengguna, sedangkan UX fokus pada keseluruhan pengalaman pengguna, termasuk bagaimana pengguna merasa dan berinteraksi dengan produk. 2. Tujuan. Tujuan UI adalah membuat antarmuka yang mudah dipahami, jelas, dan menarik,
Sedangkan tujuan UX adalah menciptakan pengalaman pengguna yang memuaskan, efisien, dan relevan dalam kebutuhan pengguna. Ketiga, contoh implementasi. UI diimplementasikan melalui desain grafis elemen interaktif di antarmuka. Sedangkan UX diimplementasikan melalui pemahaman mendalam tentang pengguna, pengujian, dan penyesuaian produk agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya saya akan membahas mengenai UX design vs UI design. UX design berfokus pada kesan yang dirasakan pengguna terhadap suatu produk, menangani interaksi end user atau pengguna akhir dengan setiap elemen perusahaan. Berfokus pada aspek emosional pengguna, bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lancar dan tanpa masalah. Sedangkan UI design berfokus pada tampilan dan fungsi produk itu sendiri, menangani interaksi antara manusia dan komputer, berfokus pada elemen visual produk seperti warna, layout, animasi, tombol, dan tipografi. Bertujuan untuk menciptakan produk yang menarik secara estetika. Jadi kesimpulannya adalah UI dan UX bekerjasama untuk menciptakan produk atau layanan yang sukses dan memuaskan pengguna. UI menangani elemen visual dan interaktif, sementara UX berfungsi pada keseluruhan pengalaman pengguna dari awal hingga akhir. Keduanya sangat penting dalam pengembangan produk yang efektif dan dapat bersaing di pasar. Hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai materi UI dan UX. Untuk contoh-contoh lebih lanjut, akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik teman-teman, saya Dina Oktaviani Bro Prangenangin. Di sini saya mau menjelaskan mengenai UI dan UX atau biasa kita sebut sebagai user interface atau user experience. Dari materi sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya berupa apa yang dimaksud dengan UI, apa yang dimaksud dengan UX, dan apa kegunaan dari user interface atau apa itu user experience. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh, di mana contoh ini berupa user interface yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek merupakan aplikasi yang bergerak di bidang jasa transportasi, jasa antar makanan, barang, dan lain-lain. Desain aplikasi ini banyak mendapatkan apresiasi dari para penggunanya. User interface yang terdapat atau UI yang terdapat pada aplikasi Gojek ini berupa desain animasi yang menarik. Konsep desain Gojek sangat friendly dan informal. Seperti yang kita tahu, Gojek hampir digunakan di kalangan orang-orang saat ini, seperti mengantar jasa makanan, barang, dan lain-lain. User interface yang digunakan benar-benar friendly dan informal. Desain tersebut berhasil membuat pengguna merasa lebih dekat dan relate dengan layanan yang tersedia dalam aplikasi. Misalnya animasi desain seperti gambar di bawah ini. Perhatikan desain driver has cancelled your order, yang artinya dari gambar tersebut itu diadaptasi dari realitas hubungan friendzone. Jadi gambar yang digunakan pada Gojek ini benar-benar membuat para user merasa tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Jadi desain tersebut diadaptasi dari realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi Gojek mengadaptasi gambar tersebut sebagai pesan notifikasi ketika pengemudi membatalkan pesanan atau meng-cancel pesanan. Selanjutnya user interface yang biasa kita temukan pada aplikasi Gojek yaitu penggunaan icon. Seperti yang kita tahu di aplikasi Gojek itu banyak sekali penggunaan icon seperti bayar, GoCar, GoFood, dan lain-lainnya. Aplikasi Gojek didesain dengan model icon untuk memudahkan pengguna menggunakan aplikasi. Jika ingin memesan GoRide, pengguna hanya tinggal klik icon motor. Ingin memesan makanan atau minuman, tinggal klik icon sendok garpu atau biasa disebut dengan GoFood.
Icon Gojek ini akan jadi lebih mudah dikenali oleh pengguna. Jadi icon-icon yang ada pada aplikasi Gojek tersebut itu merupakan contoh dari sebuah user interface yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan icon ini juga membuat pengguna mudah mengenali fitur-fitur dari Gojek. Jadi icon atau fitur ini merupakan contoh yang paling relate yang sering kita gunakan pada penggunaan sehari-hari. Contohnya pada aplikasi Gojek. Pengguna jadi lebih cepat menyelesaikan kebutuhannya. Dengan begitu pengguna akan lebih puas menggunakan Gojek karena icon dan fitur-fitur yang digunakan itu mudah untuk dipahami dan mudah untuk diakses. Selanjutnya, konsistensi desain. Jika diperhatikan dari tampilan setiap fitur tidak jauh berbeda, misalnya layout pada fitur Go Ride, Go Car, dan Go Send. Tampilan layout ketiga layanan ini hampir sama. Yang membedakan hanyalah icon motor untuk pesanan Go Ride atau Go Send dan icon mobil untuk pesanan Go Car. Jadi teman-teman kalau semisal ingin memesan sepeda motor, teman-teman hanya perlu memilih Go Ride. Kalau teman-teman ingin memesan mobil, teman-teman hanya perlu memesan secara Go Car. Jadi pada tampilan itu hampir sama, tetapi penggunaannya yang berbeda. Desain yang konsisten inilah yang membuat pengguna jadi lebih familiar dengan setiap fitur. Penggunaan pun jadi lebih mudah dan cepat dalam memenuhi kebutuhan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai user experience. Yang tadinya kita sudah membahas mengenai contoh user interface atau UI pada sebuah aplikasi. Kita mengambil contohnya yaitu aplikasi Gojek, di mana Gojek, Grab, di mana fitur atau icon itu merupakan contoh dari user interface. Selanjutnya kita akan membahas mengenai user experience atau biasa disebut dengan UX. Fitur yang tersedia sangat useful. Gojek menyediakan banyak fitur yang menjadi favorite para penggunanya seperti Go Ride atau ojek motor, Go Car atau taksi mobil, dan GoFood atau pesan antar makanan. Terbukti Gojek telah diunduh sebanyak 142 juta kali dan memiliki 2 juta mitra pengemudi. Dari banyaknya pengguna dan mitra pengemudi, kita tahu bahwa user experience yang dimiliki aplikasi tersebut itu benar-benar mampu menarik minat orang-orang untuk menggunakan aplikasi tersebut. Jadi user experience yang didapat dari aplikasi ini benar-benar baik atau dapat diterima oleh masyarakat. Yang kedua, alur penggunaan mudah. Dari segi kenyamanan pengguna, Gojek menampilkan flow fitur yang mudah digunakan secara natural. Mari simak flow and fitur Go Ride berikut ini. Kita mengambil contoh yaitu alur pemesanan mudah dilakukan. Misalnya, pengguna ingin memesan Go Ride, pengguna cukup klik icon motor. Selanjutnya, penggunaan hanya perlu mengisi lokasi tujuan di kolom pencarian dan lokasi penjemputan. Dan secara otomatis akan muncul hasil rencana perjalanan Anda lengkap dengan biaya pemesanannya. Kemudahan ini membuat pengguna dapat memesan Go Ride tanpa effort yang berlebih. Terlebih terdapat fitur tombol dan copy wording di setiap langkahnya untuk menggiring alur pemesanannya. Jadi aplikasi tersebut sudah membuat icon yang dapat memudahkan kita untuk melengkapi atau membuat pesanan kita jauh lebih mudah. Demikianlah hasil presentasi kami mengenai user interface dan user experience. Kami dari kelompok user interface dan UX experience mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Kiranya materi yang kami bawakan ini dapat berguna bagi teman-teman semuanya dan dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman semuanya.
Jadi kami, Reja Empita dan saya, Dina Oktaviani, mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih.